Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka secara online di acara Matsama di tahun ajaran 2021 atau 2022. Selanjutnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Harseh Erlinas. Di sini saya mengampu sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan langsung saja, di pagi hari ini kita akan membahas tentang tata krama. Tata krama berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan krama berarti sopan santun yang berlaku dalam lingkungan pergaulan antar manusia di dalam masyarakat. Tata krama atau adat, sopan santun, menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya adat kesopanan ini sudah diajarkan kepada anak sejak kecil. Dan di macam-macam tata krama di sini kita akan membahas 4. Yang pertama, tata krama pergaulan teman sebaya. Yang kedua, tata krama pergaulan dengan guru. Yang ketiga, tata krama pergaulan dengan orang tua. Dan yang keempat, tata krama pergaulan dengan masyarakat. Yang pertama kita akan bahas adalah tata krama pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama, terbuka untuk bergaul dengan semua teman. Yang kedua, hendaklah saling membantu, saling memberi, dan saling menerima. Yang ketiga, ajaklah teman sebaya untuk mengembangkan kemampuan dalam hal bermain, studi, dan lain-lain. Yang keempat, menyapa teman jika bertemu. Selanjutnya, jangan mengolok-olok kelewat batas, menyinggung perasaannya, menyinggung harga dirinya. Tidak berprasangka buruk, apalagi menfitnah. Selanjutnya, tidak membuka atau menceritakan aib seorang teman itu. Dan yang terakhir, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, tata krama pergaulan dengan guru. Yang pertama, berada di kelas sebelum guru masuk. Yang kedua, tidak ribut atau membuat gaduh di dalam kelas. Yang ketiga, kalau terlambat atau ingin keluar pada saat pelajaran harus meminta izin. Yang keempat, memberi salam pada saat bertemu. Yang kelima, mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat guru tidak secara emosional. Selanjutnya, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh perhatian. Selanjutnya, siswa boleh mengeluarkan pendapat yang objektif terhadap guru yang melalaikan tugas. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraan guru. Selanjutnya adalah tata pergaulan dengan orang tua. Yang pertama, mentaati nasihat orang tua. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Yang ketiga, memberikan salam pada waktu pergi atau pulang dari sekolah. Yang keempat, memberitahu kepada orang tua jika hendak pergi, kemana, dan berapa lama. Yang kelima, memelihara perabot rumah dan barang-barang dalam rumah secara bertanggung jawab. Yang keenam, tidak mengeluarkan uang secara berlebihan, serta tidak menuntut lebih dari kemampuan ekonomi orang tua. Yang terakhir, membantu pekerjaan orang tua. Selanjutnya adalah tata krama pergaulan dalam masyarakat. Yang pertama, harus berpedoman pada nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tidak sombong, angkuh, acuh tak acuh. Yang keempat, rendah hati, tidak ingin menang sendiri. Selanjutnya adalah siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain. Berpakaian yang sesuai dengan waktu dan tempat. Yang terakhir, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak ragu-ragu mengakui kesalahan dan meminta maaf, tidak curang.
Manfaat tata krama. Penerapan adab sopan santun dapat mendatangkan sejumlah manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama, menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Yang kedua, memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Yang ketiga, memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mempermudah pergaulan di masyarakat. Akibat dari pelanggaran tata krama, secara hukum tertulis memang tidak ada hukum yang mengatur terhadap pelanggaran tata krama. Sebagai konsekuensinya, terhadap pelanggaran tata krama, biasanya yang bersangkutan akan dikucilkan. Sekian materi hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.